Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Amma ba'd, para pemirsa Alilas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa menyaksikan kembali channel kesayangan kita, yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan yang dikatakan keluarga beliau, yaitu umatnya yang selalu istiqomah di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali lagi di program Ramadan Mabarakah bersama Andre Guruta dan Guruta di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Sebelumnya kami ingin menginformasikan kepada para pemirsa Al-Ikhlas Ujung TV dimanapun berada, bahwa penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung gelombang kedua masih terbuka sampai awal Juni 2022. Kami mengajak kepada para hadirin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Al-Ikhlas Ujung Bone, cerdas, cerah, dan mencerahkan. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah bersama kita Guruta pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu bersih diri dan kekal harta dengan sedekah. Kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk mengajukan pertanyaan terkait tema tadi yang kami sebutkan melalui via WhatsApp atau kolom komentar di channel kami, yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Untuk berkahnya waktu kita pada kesempatan ini, mari kita mendengarkan materi pembuka dari Guruta. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un alim. Pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah, magfirahnya yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersua dalam rangkaian acara Ramadan Mabarakah. Begitupun salam dan salam senantiasa kita kirimkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita itu bisa menjadi jaminan atau garansi buat kita bisa mendapatkan syafaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini adapun tema yang akan kita bahas itu mengenai bersih diri, kekal harta dengan sedekah.
tentu kita pahami bersama bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, tentu ada God, ada tujuan yang Allah kehendaki. Ketika Allah berikan nikmat, bukan hanya sebatas untuk konsumsi duniawi saja, akan tetapi bagaimana nikmat materi atau apapun yang dari Allah itu tujuannya adalah kepentingan ukhrawi. Bukan hanya konsumsi duniawi, akan tapi bagaimana itu bisa menjadi konsumsi ukhrawi kita nantinya. Kita spesifikkan ke harta. Harta pun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti ada tujuan. Yang mana tujuan itu sebenarnya itu kembali kepada kita. Kita katakan, kalau kita katakan, mungkin di antara manusia, nikmat yang paling dicari ataukah paling disukai dari Allah ketika Allah memberikan kita nikmat berupa materi ataukah uang. Boleh kita kata itu yang paling kita sukai ataukah yang paling kita sayangi. Maka kita gambarkan ketika ada sesuatu yang kita sukai, kita contohkan HP misalnya. Ketika kita punya HP baru, pasti kita itu akan menjaga sebaik mungkin. Kita kasih anti gores lah, kita kasih pelindung dengan harapan HP itu bisa tahan, bisa kekal buat kita. Atau kita contohkan lagi yang lain. Ketika Allah anugerahkan kita seorang anak, pasti kita itu akan jaga sebaik mungkin. Kita perhatikan pola makannya, kita atur pola tidurnya. Bahkan sampai terkadang kita itu lupa makan, lupa tidur demi menjaga anak itu karena kita sayangi. Ataupun mobil. Ketika di antara pemirsa misalnya punya mobil baru, pasti dia akan jaga sebaik mungkin karena dia sayang betul, ya, baru beberapa meter saja keluar, besar kemungkinan dicuci lagi, dibersihkan lagi, karena memang itu sesuatu yang disukai ataukah sesuatu yang disenangi. Nah, sama hanya harta itu boleh dikata kita itu mungkin semuanya suka, bahkan terkadang motivasi kita untuk itu. Cuman terkadang terkadang kita kurang memahami. Karena itu sesuatu tadi yang disukai, maka harta pun itu harus dibersihkan. Akan tetapi cara bersihnya tentu berbeda dengan yang kita sebutkan tadi. Setidaknya ketika kita berbicara masalah harta, salah satu rujukan kita bisa lihat di surah At-Taubah ayat 103. Di situ Allah menggambarkan bagaimana sedekah itu ataukah fungsi daripada sedekah itu. Ketika Allah menyebutkan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi ada poin utama yang Allah berikan kepada kita ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah, infak atau zakat. Di sini katakan min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsi daripada kita mengeluarkan sedekah itu sebagai tathir dan tazkiyah. Jadi ketika kita keluarkan harta, itu fungsinya nantinya tathir dan tazkiyah. Insya Allah nantinya kita akan jelaskan lebih jauh apa maksud daripada tathir dan tazkiyah itu. Saya kira itu untuk sementara. Baik. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada Guru Ta atas materi pembukanya pada kesempatan hari ini. Sangat menarik sekali para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini yaitu bersih diri dan kekal harta dengan sedekah. Taib. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Kita akan bahas atau menjawab satu persatu dari pertanyaan yang masuk. Yang pertama, tadi Ustadz sudah sebutkan di awal materi tadi, yaitu ayat surah At-Taubah. Ya. Yang menjelaskan ada kalimat tathir sama tazkiyah, Ustaz. Ya.
mohon penjelasannya apa perbedaan dari kalimat tathir ini dan tazkiyah. Oke. Fadhal Ustaz. Ya, ya. Tadi di awal kita sebutkan bahwa zakat itu ataukah sedekah itu berfungsi sebagai tathir dan tazkiyah. Tathir dan tazkiyah, kalau kita lihat secara harfiah memang memiliki arti yang sama, semua membersihkan, akan tapi ada hal yang lebih spesifik dari perbedaan kedua kata itu. Ketika kita menyebutkan tathir, tathir itu memang lebih luas. Lebih luas artinya dia membersihkan, baik membersihkan harta itu maupun membersihkan orang yang memiliki harta itu sendiri. Nah, kenapa harta itu perlu kita bersihkan? Kita paham bersama bahwa rezeki atau nikmat atau harta yang Allah berikan kepada kita itu tidak serta-merta milik kita sepenuhnya. Kita pahami bahwa sebahagian daripada harta itu ada milik daripada saudara muslim kita yang lain. Nah, makanya itu harus dikeluarkan karena memang bukan milik kita. Karena kapan tidak dikeluarkan, kita gambarkan ketika ada sesuatu yang tidak bersih bercampur dengan sesuatu yang bersih, besar kemungkinan yang bersih tadi akan ketularan dengan yang tidak bersih. Yang bukan hak kita, kita kumpul dengan yang hak kita, maka akan berbaur, maka akan mengurangi kualitas daripada apa yang kita miliki. Jadi itu fungsinya membersihkan harta. Dan yang kedua, kenapa perlu dibersihkan harta kita? Karena ini, harta kita itu kita tidak bisa menjamin bahwa harta itu kita peroleh secara sempurna 100% secara baik. Tidak menutup kemungkinan, ini yang terkadang kita lalai, tidak menutup kemungkinan dari harta kita itu bercampur dengan hal-hal yang syubhat ataukah hal-hal yang dekat dengan haram. Kita contohkan, misalnya ada seorang pekerja atau pegawai misalnya. Pegawai misalnya, dia diatur mekanisme kerjanya misalnya, dia itu masuknya jam 8 misalnya, kembalinya jam 4 sore misalnya. Itu aturan dengan estimasi gaji misalnya segini. Akan tapi dalam prakteknya, ternyata dia misalnya masuknya jam 9, pulangnya jam 2. Itu secara aturan itu tidak memenuhi kontrak daripada apa yang disepakati sesuai dengan estimasi gaji yang diberikan. Maka secara tidak langsung kita bisa pahami bahwa sebahagian daripada apa yang kita diberikan, gaji yang kita diberikan itu sebenarnya tidak menjadi hak kita karena itu tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Makanya untuk membersihkan itu, untuk membersihkan kesemuanya itu adalah kita keluarkan sedekahnya, kita sedekahkan, dan kita yakini memang ini bukan hak kita, kita berikan kepada orang yang mampu, orang yang tidak mampu. Jadi tathir, membersihkan fisik daripada harta itu dan membersihkan diri kita karena apa yang kita konsumsi pasti masuk ke dalam tubuh kita, maka ketika tidak bersih itu akan berpengaruh kepada fisik kita. Itu tathir. Sementara tazkiyah itu sesuatu yang tidak nampak. Artinya dari zakat itu mampu mentazkiyah atau membersihkan jiwa kita, artinya membersihkan perilaku-perilaku yang muncul daripada kesenangan kita terhadap harta. Ketika orang berambisi mencari harta misalnya, pasti akan muncul sifat takabur di dalamnya. Pasti akan muncul sifat sombong di dalamnya atau angku di dalamnya. Lebih-lebih lagi ketika orang memiliki harta, besar kemungkinan dia itu akan bakhil. Maka itu kan hal-hal seperti itu yang muncul, itu sesuatu yang bisa mengotori hati kita, mengotori kalbu kita. Makanya dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan hati mengeluarkan sebagian harta kita, berarti kita menghilangkan jauh-jauh sifat bakhil. Kita menghilangkan jauh-jauh sifat takabur, angku. Kita tidak memahami atau kita tidak mengakui bahwa itu semuanya menjadi milik kita sepenuhnya, akan tapi sebagian kita berikan kepada orang lain. Jadi itu tathir, tazkiyah, membersihkan yang nampak, begitupun membersihkan yang zahirnya. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya.
Tapi para pemirsa Lillah Sujumoni TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada ungkapan begini, Ustaz. Iya. Harta tidak dibawa mati, Iya. tapi terasa akan mati kalau tidak punya harta. Iya. Sementara dari tema yang kita bahas tadi disebutkan bahwasanya harta itu bisa kekal dan bisa dibawa sampai mati. Iya. Mohon penjelasannya, Ustaz, dari kalimat ini. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kita memang sering mendengar ungkapan bahwa harta itu tidak dibawa mati. Tapi hidup kita itu terasa akan mati ketika kita tidak punya harta. Saya kira itu ketika kita berbicara dalam definisi harta di dunia. Kebutuhan dunia memang setiap harinya kita butuhkan itu. Akan tetapi pada dasarnya ketika kita berbicara masalah agama, kita bawa dalam persoalan ukhrawi, harta itu sebenarnya itu bisa dibawa mati. Ini ada sedikit cerita. Ada seorang yang ditanya, ini orang ini ahli, pokoknya dia rajin bersedekah. Dia ditanya, apakah kamu tidak suka dengan hartamu? Sampai-sampai kamu itu setiap hari bersedekah, keluarkan sekian banyak, apakah kamu tidak menyukainya? Dia mengatakan, saya ini adalah orang yang sangat cinta dengan harta. Bahkan saking cintanya saya sama harta, sama uang, saya ingin bawa harta saya itu sampai mati. Cuman pemahaman kita yang berbeda. Di antara masyarakat yang kamu dan kebanyakan masyarakat, terkadang dia prinsipnya untuk mengekalkan harta itu dia simpang di bank. Untuk mengekalkan harta itu dia simpang di rumah ataukah jadikan investasi yang lain. Tapi yang terpenting sebenarnya, ketika kita ingin kekalkan harta itu, dia merujuk pada apa yang dikatakan oleh Allah. Dia mengatakan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Apa yang kamu keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Maka karena saya ingin membawa harta saya itu sampai ke akhirat, sampai mati, maka saya titip harta saya itu di anak yatim. Saya titip harta saya itu di masjid. Saya titip harta itu di panti jompo ataukah rumah yatim piatu. Karena memang kita paham bahwa Allah kita titipkan kepada Allah dan Allah kita serahkan kembali kepada Allah dan Allah itu akan menggantinya. Jadi harta itu sebenarnya itu kita yakini kita bawa sampai mati. Cuman itu tadi caranya. Cara yang membedakan kita bukan kita simpang untuk dalam urusan duniawi, akan tapi kita simpang di lumbung-lumbung yang memang Allah siapkan, Allah titipkan untuk sementara. Dan nantinya di akhirat kelak Allah itu akan memberikan kita harta yang kita miliki. Saya kira itu. Masya Allah. Jelas sekali dari jawaban Guru Ta terkait dari pertanyaan kedua ini. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Tapi para pemirsa Lillah Sujumoni TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya Ustaz. Tapi karena waktu membatasi kita, maka insya Allah kita akan menjawab pertanyaan yang lainnya di lain kesempatan. Baik, terakhir kami ingin memberikan kesempatan kepada Guru Ta memberikan kesimpulan atau kalimat penutup dari tema kita pada kesempatan ini Ustaz. Fadhal. Kasih. Pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata penutup daripada apa yang menjadi materi kita, saya sedikit menyampaikan ada ungkapan seperti ini, bahwa di antara cita-cita orang yang mati ketika ingin dikembalikan, cita-cita orang yang mati ketika diberi kesempatan untuk kembali di dunia ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Jadi cita-cita daripada orang mati, seandainya bisa kembali ke dunia ini, yang pertama yang akan ia lakukan adalah bersedekah. Karena memang dia pahami bahwa yang bisa menyelamatkan kita, pahala yang tak pernah terputus itu adalah sedekah. Jadi kita paham bahwa orang mati saja bercita-cita seandainya kembali ingin bersedekah. Maka kita ambil pelajaran buat itu. Kita itu masih diberi kesempatan hidup. Maka
orang saja sudah mati bercita-cita, mumpung kita masih hidup, maka kita aktualisasikan ataukah kita lakukan cita-cita orang mati itu dengan bersedekah sebelum kita mati. Saya kira kami di pondok pesantren punya lembaga untuk itu. Saya kira itu bisa memfasilitasi untuk menjembatani bila mana ada pemirsa yang ingin berimpak, bersedekah ataukah mengeluarkan zakatnya. Jadi kita berharap dari sedekah itu menjadi amal jariah buat kita sehingga pahala senantiasa mengalir ketika nantinya ketika kita sudah mati. Saya kira itu. Insyaallah. Baik, terima kasih atas kalimat penutupnya, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Guru Ta atas ilmu dan waktunya pada kesempatan ini. Kami ingin menginformasikan kepada para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV dimanapun berada. Salah satu kewajiban kita di dalam bulan Ramadan ini yaitu menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah. Maka dari itu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Ikhlas Peduli Umat mengajak kepada hadirin dimanapun berada untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menyisihkan infak dan sedekahnya untuk kemaslahatan umat. Insya Allah sampai berjumpa kembali, sampai ketemu kembali di Ramadan Mabarakah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.